Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah SWT untuk kita menjalani rutinitas kita sehari-hari, dan pada hadirin rahimakumullah, untuk kita bisa mengisi kajian kita Ramadan kali ini dengan melanjutkan daripada hal yang membatalkan puasa seseorang. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan yaitu yang membatalkan puasa seseorang yang ke bagian ketujuh. Al-muftirus sabi' al-istimna'. Yang membatalkan puasa kita yang ketujuh adalah al-istimna'. Apa namanya istimna' itu? Talabu khurujil mani, menuntut mengeluarkan mani, yaitu menuntut mani supaya keluar. Ini bisa membatalkan puasa kita. Imma biyadihi, baik dia menggunakan tangannya sendiri, seseorang tersebut, au biyadi halilatihi, atau dia menggunakan tangan kekasihnya, pasangannya, atau istrinya, atau suaminya, sehingga mengeluarkan mani, maka membatalkan puasa kita. Au bifikrin, atau keluar maninya itu karena berpikir atau memikirkan hal-hal yang mengandung syahwat. Au nazrin, atau dengan menggunakan melihat. Nah, itu melihat kepada misalnya pasangan masing-masing. In alimal inzala fihi ma au bimudaja'ati, jika seseorang itu mengetahui al-inzala fihi ma, kalau dengan keduanya, baik itu dengan berpikir, dengan melihat bisa mengeluarkan mani, atau dengan berpelukan bisa mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Faiza anzala fi ihda hadhihi al-halat batala shaum. Maka jika terjadi di dalam salah satu dari beberapa keadaan yang tadi, seperti mulai daripada mengeluarkan mani dengan tangan, atau dengan tangan istrinya, atau dengan berpikir, atau dengan melihat, maka jika keluar dengan salah satu dari yang empat tadi, itu batala shaum, membatalkan puasanya. Khulasatun mas'alah khurujil mani. Ada beberapa permasalahan dalam mengeluarkan mani. Annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Terkadang mani yang dikeluarkan itu menyebabkan batal, dan terkadang tidak. Fayubtilu fi halatain, dia itu akan batal, keluar mani membatalkan puasanya pada dua keadaan. Pertama bistimna'i, yaitu pertama dengan istimna', yaitu talabu khurujil mani mutlaqan bi'i kaifiyah, yaitu menuntut keluarnya mani secara mutlak dengan berbagai macam cara keadaannya, sehingga ketika mani keluar maka secara langsung batal puasanya. Yang kedua, wa idza bashara imrata'u min ghairi ha'il, jika dia bersentuhan kulit secara langsung dengan istrinya, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang, tanpa ada selimut, ada kain. Nah, jadi seorang ini menyentuh-nyentuh kulit kulit istrinya, berpelukan tanpa ada penghalang seperti kain dan sebagainya, kemudian mengeluarkan mani, maka membatalkan puasanya. Yang kedua, wala tubtilu fi halatain. Yang kedua, yang pendapat kedua ini adalah tidak batal puasanya di dalam dua keadaan. Pertama, idza kharaja min ghairi mubasyarah, jika mani yang keluar itu keluar tanpa mubasyarah, tanpa
berupa secara langsung bersentuhan kulit. Seperti apa? Kanazrin au fikrin, seperti melihat atau berpikir. Jadi misalnya seorang ini bisa keluar maninya dengan cara dia melihat misalnya istrinya, ma baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lututnya. Dia cuma lihat tuh antara pusat dengan lutut istrinya itu, kemudian bisa mengeluarkan mani tanpa dipegang, maka dia tidak membatalkan puasanya. Au fikrin, atau hanya menghayal, berpikir, menghayal, itu bisa mengeluarkan maninya dengan berpikir, menghayal, maka seseorang yang berpuasa itu tidak membatalkan puasanya karena dia keluar mani dengan menghayal dan dengan hanya melihat. Yang kedua, wa idza kharaja bi mubasharatan walakin bihailin. Nah, yang kedua ini, dia mani ini keluar dengan mubasyarah, dengan langsung berpelukan, bersentuhan badan, tetapi walakin bihailin, akan tetapi dengan menggunakan hail, penghalang seperti kain, pakaian. Nah, jadi dia bersentuhan misalnya antara kulitnya atau kemaluannya si laki-laki, suami dengan si istri, tetapi masih dalam bentuk penghalang seperti kain ataupun yang lain selain daripada kain. Maka tidak mengeluarkan, maka tidak membatalkan puasa seseorang tersebut. Hukmul qublah. Nah, ada hukum berciuman. Bagaimana hukumnya berciuman pada waktu berpuasa? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Berciuman dengan istri atau dengan suami itu hukumnya haram idza kanat tuharriku syahwatahu, jika menjadikan ciuman itu keluar syahwatnya, bergerak syahwatnya, mengandung syahwat, maka ciuman di sini hukumnya haram. Wa mahallul hurmah fi shaumil fardi. Nah, jadi tempat haramnya itu ketika melaksanakan puasa fardu seperti bulan Ramadan. Wa amman naflu fala hurmata fi. Adapun puasa sunnah yang dikerjakan seseorang itu kemudian dia ciuman dengan suaminya, dengan istrinya, maka tidak ada keharaman. Jadi ketika puasa yang dikerjakan puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah dan yang lain, jika berciuman siang harinya, maka hukumnya haram, berdosa orang berciuman. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu. Adapun jika tidak bergerak syahwatnya, tidak ada kandungan syahwat, fa khilaful aula, maka hukumnya adalah khilaful aula. Jadi hukumnya khilaful aula, seperti misalnya ciuman orang tua terhadap anaknya, ciuman orang yang sudah tua, sama-sama tua, suami istri, tetapi tidak mendatangkan gairah untuk berhubungan suami istri, maka hukumnya khilaful aula, tidak sampai keharaman. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha, dan tidak membatalkan puasanya karena sebab ciuman tersebut, illa kecuali idza anzala, kecuali jika keluar maninya bisababiha, dengan sebab berciuman tadi, maka hukumnya membatalkan puasa. Yang membatalkannya itu adalah keluarnya mani disebabkan ciuman mubasyarah. Hadirin rahimakumullah, lanjut kepada yang terakhir, yaitu al-muftirus samin, yang membatalkan puasa yang ke-8, yaitu al-istiqa'ah, yaitu mengeluarkan muntah, ay talabun wa ta'ammudu khurujul qai', menuntut dengan sengaja mengeluarkan muntah. Nah, misalnya orang sengaja mengeluarkan muntahnya, fayubtilu walau kana qalilan, maka akan menjadi batal walaupun sedikit. Sengaja, misalnya contohnya masukkan jari-jari ini ke dalam mulut untuk merangsang supaya keluar muntahnya, itu hukumnya membatalkan puasa. Walaupun muntah itu sedikit yang keluar.
Wal qai'u, adapun muntah, huwa ta'amun, ialah makanan alladhi ya'udu ba'da mujawazatil halqa walau ma'an, yaitu makanan yang kembali yang sudah mencapai atau melewati kerongkongan. Walau ma'an, walaupun makanan itu juga berupa air. Itu namanya qai', muntah. Walau lam yataghayyar ta'muhu walaunuhu, walaupun belum berubah bentuk makanan itu atau minuman itu, bentuk apanya, rasa maupun warnanya masih utuh. Nah, tetapi kalau sudah melewati tenggorokan kemudian keluar, namanya muntah. Dan hukum mengeluarkan muntah ini dengan sengaja itu hukumnya membatalkan puasa. Wal hukmu idza kharaja minhu al-qai', dan hukum jika keluar darinya itu al-qai', muntah, anna famahu mutanajjisun, bahwasanya mulutnya itu, bibirnya itu najis, terkena najis. Fayajibu alaihi an yaghsilahu, maka wajib atas orang yang telah muntah tadi untuk membasuh, berkumur-kumur atau membasuh mulutnya. Wa yubaligha fi madmadah, dan memperbanyak kumur-kumur, hatta yang ghasila jami'u ma fi famihi, sampai terbasuhlah, bersihlah semua apa yang ada di dalam mulutnya. Nah, supaya jangan ada masih sisa-sisa di antara gigi maupun di antara lidah daripada muntah tadi. Min haddihi zahir, sampai haddiz zahir, tempat keluarnya huruf kha, jadi supaya bersih mulutnya. Wala yubtilu shauma, dan tidak membatalkan puasa. Idza sabaqahul ma'u ila al-jawfi biduni ta'ammud, dan tidak membatalkan puasanya jika masuk air ke dalam lambung atau kerongkongannya, biduni ta'ammud, jika tanpa kesengajaan, tidak sengaja masuk air ketika berkumur-kumur tersebut, atau ketika membersihkan mulutnya dari bekas muntah. Lianna idalatan najasa, karena bahwasanya menghilangkan najis dari mulut tersebut, ma'murun biha, disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah untuk bersihkan. Allahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Jadi aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Ini adalah nanti bagian-bagian yang membatalkan puasa dilihat dari apa yang yalzam, yang menjadi sebuah keharusan disebabkan batalnya puasa seorang. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.